Baik, selamat pagi untuk rekan-rekan yang ada di Indonesia bagian Barat, dan selamat siang untuk rekan-rekan yang ada di Indonesia bagian Tengah dan Timur. Kita berjumpa lagi di ruangan Zoom ini, dan kali ini kita akan belajar bersama tentang pendekatan Gestalt atau teknik kursi kosong bersama Bapak Toto S. Wirya Saputra. Kita akan segera memulainya, kita akan segera memulai pertemuan kita hari ini, dan kita akan buka dulu dalam doa. Saya mau minta tolong Ibu Pendeta Diah Eka Siwi, apakah bisa membuka dalam doa? Ya, selamat siang. Ya, Ibu. Ya, boleh. Mari kita bersama-sama bersatu hati kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang senantiasa setia menyertai setiap langkah kehidupan kami. Pada siang hari ini ya Bapa, kami bersama-sama akan menerima ilmu yang akan diberikan oleh Bapak Toto. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau membuka hati pikiran kami, sehingga setiap ilmu yang akan diberikan berkaitan dengan pendampingan kursi kosong dapat kami terima dengan baik. Dan kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan juga kesehatan untuk Bapak Toto, sehingga beliau boleh menyampaikan materinya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kegiatan kami pada siang hari ini hanya dalam kuasa tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Sang Roh Kudus kami serahkan doa ini. Amin. Amin. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Baik, kita akan segera memulai. Kita akan mulai kelas ini. Dan untuk Pak Toto mungkin sampai 11:04 ya Pak, supaya nanti ada sesi untuk tanya jawab, itu Pak. Iya, oke. Ya, baik. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk Pak Toto. Ntar dulu, share screen. Oke. Apakah Bapak Ibu sudah melihat share screen saya? Sudah, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Sudah, Pak. Bisa, Pak. Oke. Ya. Bapak Ibu, sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan selamat siang bagi teman-teman yang dari Indonesia bagian timur dan bagian tengah, dan selamat pagi bagi teman-teman, sahabat atau sejawat AKPI yang berada di Indonesia bagian barat. Ini merupakan kesempatan pertama program dan kegiatan AKPI tahun 2023. Tahun ini banyak berkat bagi AKPI. Paling tidak kita akan mengadakan berbagai acara, dan acara utama seperti Bapak Ibu ketahui, yang mungkin juga yang belum mengenal AKPI, program utama AKPI adalah Pastoral Counselor Formation, pendidikan profesi konselor pastoral di Indonesia. Kalau boleh sedikit mungkin bangga, saya pikir program yang memiliki struktur yang jelas tentang pendidikan konselor pastoral Indonesia itu kami yang menyelenggarakannya. Tahun ini akan dimulai dari Bali G. Terima kasih Ibu Serepina, mantan atau former director dari Sekolah Tinggi Diakones milik Gereja HKBP hadir juga. Sesudah itu akan disusul di IAKN Toraja, kemudian disusul dengan programnya Gereja Toraja, Institut Teologi Gereja Toraja, dan terakhir ditutup program PCF kita di Jogja.
PPY. Semua program yang semula diadakan online, sekarang semua diadakan secara on-site atau secara langsung tatap muka. Mudah-mudahan ini juga bisa menolong beberapa teman yang bisa hadir secara on-site. Kalau nantinya masih ada permintaan online, tentu di tengah-tengah kesibukan AKPI akan dilakukan juga. Nah, program kita pagi ini sebenarnya adalah program kuliah tambahan bagi teman-teman yang mengikuti Pastoral Counselor Formation Angkatan 19 dan Angkatan 20. Tetapi mengingat kita berpikir bahwa mudah-mudahan ini juga bisa digunakan oleh teman-teman kita yang lain. Oleh sebab itu kita juga mengundang anggota konselor pastoral AKPI dan juga teman-teman yang lebih luas lagi. Jadi terima kasih atas kedatangan teman-teman baik yang sudah menjadi anggota AKPI, yang sedang mengikuti pendidikan konselor pastoral AKPI, dan juga sahabat-sahabat yang masih baru mengenal apa itu AKPI. Ya, kita dari seluruh Indonesia, dari ujung barat sampai ke ujung timur. Ya. Pagi ini kita dengan tema sebenarnya dari sisi teori, kita selama 3 seri ini akan membahas tentang pendekatan Gestalt. Apa itu pendekatan Gestalt? Nanti kita akan bicarakan bersama-sama. Saya yakin di sana-sini teman-teman dan sahabat sejawat juga sudah pernah mendengarkan kata Gestalt itu. Ya. Sesudah kita akan bicara mengenai Gestalt, nanti akan ada pendekatan behavioral yang akan dipimpin oleh Ibu Liana Pujiastuti. Nah, acara-acara AKPI tidak hanya terbuka untuk teman-teman yang sudah menjadi anggota AKPI, baik yang sudah anggota maupun sejawat maupun sahabat. Kalau ada yang ingin men-sharingkan pengalaman-pengalamannya atau hasil-hasil studi atau penelitiannya baik di tingkat S2 maupun S3, AKPI sangat terbuka. Dan ini menjadi juga sarana bagi kita semua untuk sharing pengalaman. Jadi melanjutkan acara tahun lalu tentang Scholars in Residence, itu juga akan tetap dilakukan. Nah, acara yang utama saya ingin sampaikan juga sesuai dengan agenda AKPI, Bapak Ibu semua, baik anggota maupun tidak, kita akan mengadakan yang disebut oleh panitia. Saya kurang tahu ada panitia ini, Pak Ayub tadi saya lihat panitia di Toraja. Kita akan melakukan Toraja Psycho Spiritual Tour yang akan dilakukan pada tanggal 29 sampai 30 Juni tahun ini bersamaan dengan acara seminar nasional dan akan mengundang tamu internasional. Judulnya adalah tentang, sesuai dengan usulan panitia, mental health, budaya, dan agama. Atau dibalik sedikit bisa juga mental health, budaya, dan agama, atau agama dan budaya. Nanti saya belum persis urutannya di era digital. Sebagaimana kebiasaannya, tentu AKPI akan berusaha mengundang seorang ahli internasional. Apakah nanti hanya akan dilakukan secara, yang jelas itu akan dilakukan secara on-site, secara langsung, tatap muka, apakah juga diberikan kesediaan secara hybrid. Nah, secara hybrid ini akan dilaksanakan, penyelenggaranya adalah Institut Agama Kristen Negeri Toraja. Jadi tuan rumahnya adalah Toraja. Nah, saya berharap teman-teman yang sekarang
angkatan 1920 yang juga hadir maupun tidak hadir, semoga bisa dikukuhkan menjadi konselor pastoral anggota AKPI di Tanah Toraja. Mudah-mudahan kita juga sedang menemukan acara untuk trauma healing. Jadi bukan hanya retreat, tetapi kesempatan ini juga karena psycho-spiritual tour akan ada tenaga ahli yang sudah punya pengalaman untuk melakukan trauma healing. Ya, kita lihat perkembangannya, mudah-mudahan apa yang dipersiapkan akan bisa dilakukan atas doa dan tentu berkat Tuhan. Sedikit mencicil informasi, Bapak Ibu cukup terbang ke Makassar. Dari Makassar ke Toraja, panitia akan menyediakan bis free of charge sampai ke Tanah Toraja. Juga kembalinya kalau diatur bersama-sama kedatangannya di Makassar, bersama-sama kita akan ditolong oleh panitia dengan bis dari Makassar ke Toraja, karena itu minimum sekitar 6 sampai 7-8 jam mencapai Toraja. Kecuali Bapak Ibu ingin naik pesawat dari Makassar ke Tanah Toraja, saya kira bisa juga, tidak perlu naik bis bersama-sama teman lain. Saya kira ini saya informasikan sebelum saya mulai supaya sedikit paling tidak memahami apa yang akan dilakukan oleh AKPI pada tahun ini. Oke, kalau begitu sekali lagi terima kasih atas kesempatan ini yang diberikan kepada saya, dan informasi tadi mudah-mudahan menjadi catatan-catatan kita di masa depan. Kita akan bicara mengenai kursi kosong. Ya, Bapak Ibu, saya pikir juga sudah mendengar teknik kursi kosong dari Gestalt. Oleh sebab itu, nanti pertama-tama saya akan menempatkan kursi kosong itu di dalam pendekatan psikoterapi atau pendekatan konseling atau terapi Gestalt. Kalau kita lihat jadwalnya, mudah-mudahan kita ada waktu cukup. Jadi hari ini akan ada 4 topik mengenai kursi itu, kemudian karakteristik dari kursi Gestalt, kursi kosong Gestalt, kemudian kegunaan kursi Gestalt itu untuk apa saja, kemudian gangguan yang bisa ditangani kursi Gestalt. Jadi nanti pada hari kedua dan ketiga kita akan fokus pada kasus-kasus. Oleh sebab itu kalau Bapak Ibu memiliki kasus, punya pengalaman, saya kira bisa didiskusikan pada seri yang kedua dan ketiga pada tanggal 21 Januari dan 28 Januari. Ya, kalau itu belum tuntas, bisa juga kita bicarakan, didiskusikan dengan saya secara pribadi. Nah, kalau ketika kita bicara kursi, apakah kursi semacam ini? Kursi raja, kursi uskup, yang mengenal uskup, ya, ada kursi sedikit reot, ya, atau kursi yang sudah mau dibuang, ya. Terus banyak kursi. Yang kita bicarakan kursi saat ini sebenarnya tentu bukan sembarang kursi, bukan melihat bentuknya, tetapi ditempatkan di dalam kerangka pendekatan atau teori pendekatan psikoterapi dan konseling dan tekniknya. Jadi dengan kata lain, ketika kita bicara mengenai kursi kosong, itu merupakan salah satu teknik dari pendekatan yang tadi sudah saya kemukakan adalah pendekatan Gestalt. Nanti kita akan bicara mengenai ciri-ciri Gestalt. Nah, saya sebagai grief counselor atau sebagai konselor kehilangan dan kedukaan tentu sudah mempraktekannya
ketika saya mengalami kasus-kasus yang konkret yang memang sesuai dengan teknik yang kita pakai ini memang tepat. Karena kan juga kita tidak bisa mengatakan bahwa satu teknik itu untuk semua masalah. Jadi ada masalah-masalah yang bisa diselesaikan dengan teknik yang lain, tetapi ada juga masalah-masalah yang bisa diselesaikan dengan pendekatan Gestalt, tekniknya kursi kosong. Nah, nanti akan saya sebutkan gangguan-gangguan apa atau persoalan-persoalan psikospiritual apa yang bisa diselesaikan dengan teknik kursi kosong pendekatan Gestalt. Dengan kata lain, sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa kursi kosong ini merupakan salah satu teknik dari pendekatan Gestalt. Nah, ketika kita bicara mengenai Gestalt, kita harus lihat berbagai pendekatan. Ya, saya tidak mungkin kita menjelaskan satu persatu. Tetapi ketika kita bicara mengenai pendekatan Gestalt, itu juga merupakan salah satu reaksi dari pendekatan psikodinamika yang warnanya kuning. Ya, itu zaman dulu psikologi dikenal sebagai ilmu tentang jiwa manusia, itu berarti pendekatan psikodinamika. Pendekatan yang paling baru adalah pendekatan biological and evolutionary factors. Itu yang mengatakan sekarang disebut dengan neuropsikologi. Ya. Jadi perilaku manusia, perasaan manusia sangat dipengaruhi oleh apa yang ada di susunan saraf kita. Ya. Nah, kalau ada orang marah, mungkin kalau menurut aliran ini di situ. Ya. Tetapi kalau yang pink itu berpikir mengenai perilaku manusia atau gejala-gejala perilakunya itu ditentukan oleh pikirannya yang salah. Atau sering kita sebut juga dengan salah berpikir. Kalau yang biru itu behavioral. Nah, tempat dari Gestalt ini posisinya di aliran humanistik, psikologi humanistik, dan sering juga disebut dengan psikologi fenomenologi. Ya, banyak orang merasa dan anti psikologi humanistik karena ada kata human-nya, itu seolah-olah ini dibuat oleh manusia dan bertentangan dengan firman Tuhan atau bertentangan dengan Alkitab. Sehingga banyak juga di antara di sebagian masyarakat, sebagian komunitas, baik di Kristen maupun di komunitas lain, menolak psikologi humanistik karena itu dibuat oleh manusia. Padahal sebenarnya tidak juga, ya kan? Karena pandangan utama dari psikologi humanistik ini yang kemudian menurunkan Gestalt terapi itu adalah percaya bahwa manusia memiliki kemampuan untuk berubah. Yang terakhir adalah social and cultural factor. Jadi itu di tahun 80-an mulai dikembangkan pemikiran-pemikiran bahwa masalah-masalah psikologi bisa juga atau mungkin disebabkan oleh faktor-faktor sosial. Spiritualitas menurut psikologi juga dimasukkan di kolom yang hijau ini. Oleh sebab itu, tepatlah seminar kita tahun ini judulnya adalah Kesehatan Mental, Agama, dan Budaya, atau dibalik budaya dan agama. Nah, Gestalt terapi itu berarti termasuk kelompok psikologi humanistik, termasuk kelompok psikoterapi dan konseling humanistik. Ya, lepas dari keterbatasan kita masing-masing, saya memikirkan, saya melihat bahwa konseling itu dalam perkembangannya yang terakhir sama dengan psikoterapi.
Jadi seorang konselor yang memang sudah mahir, yang betul-betul sudah master, sudah menguasai teori dan prakteknya, boleh melakukan terapi. Tentu terapi dalam batas-batas tertentu. Ya. Nah, gestalt terapi ini mungkin mohon maaf kalau salah, melahirkan apa istilahnya kembarannya satu keluarga. Gestalt terapi itu kembarannya adalah existential terapi, sering disebut juga dengan value terapi, client center terapi, Rogerian terapi, nama lainnya, ada namanya logoterapi. Jadi kalau kita mendengar istilah logoterapi itu bukan sesuatu yang baru. Itu sudah dari sononya memang ada logoterapi. Itu berarti salah satu aliran atau salah satu keturunan kelompok humanistik psychotherapy and counseling. Ada yang seorang Romo, Tyrrell misalnya, menciptakan kristoterapi. Ada juga yang kalau pernah mendengar soul drama terapi, itu semua di situ kelompok psikoterapi atau konseling humanistik atau fenomenologis. Salah satu titik tekannya adalah berbicara mengenai perasaan. Kelompok-kelompok lain kurang memperhatikan perasaan. Atau di satu sisi saya mementingkan penghayatan. Ini contoh yang paling sederhana tadi saya cerita. Anak saya bersama anaknya, cucu saya, berangkat naik kereta ke Jakarta. Itu fakta. Ya kan? Itu fakta kan? Jelas. Ternyata cucu saya bolak-balik sudah keluar, masuk ke kamar, tiduran lagi. Faktanya itu sudah dijemput, tapi dia masih mondar-mandir antara di depan dan kamar tidur yang biasa tidur bersama saya. Jadi saya tanya, kamu mau pulang atau tidak? Dia malah mau menangis. Berarti dia sebenarnya belum ingin pulang, masih ingin bersama kami. Faktanya dia harus pulang. Faktanya dia sudah pakai sepatu, pakai sandal ya maaf. Semua sudah disiapkan, tinggal berangkat. Tapi dia masih mondar-mandir. Itulah penghayatan. Itu yang saya sebut dengan pengalaman atau penghayatan atau perasaan. Faktanya dia harus pulang ke Jakarta karena harus masuk sekolah. Dia sudah membolos 1 minggu bersama kami. Jadi dia sebenarnya tidak mau membolos lagi. Itu fakta. Tapi perasaan dia, penghayatan dia tidak ingin pulang ke Jakarta. Masih sedikit berkaca-kaca matanya. Ini contoh ya. Itulah fokus dari humanistik ini. Kelompok-kelompok lain yang hijau, yang kuning, yang merah, yang pink, yang biru kurang memperhatikan perasaan. Jadi kalau boleh nanti saya katakan juga kita akan banyak membicarakan bukan fakta tetapi penghayatan orang itu tentang fakta. Ya tentu kami sebagai istri saya juga kurang bagaimana anak cucu sudah mau pulang, ya tentu itu sedih sedikit tapi juga senang dan sebagainya. Itu penghayatan kami tentu berbeda dengan penghayatan cucu saya. Faktanya sama, penghayatannya berbeda. Nah, penemu dari Gestalt ini sebenarnya banyak tokoh-tokoh lain nanti akan saya sebutkan, tapi penemu psikologi atau psikoterapi Gestalt ini kalau saya boleh, saya baca riwayat juga restless. Restless itu tidak pernah puas pada dirinya, selalu berpindah dari satu bidang studi ke bidang studi lain. Ya. Dan itu riwayat hidupnya saya tulis di situ. Salah satunya adalah restless. Kenapa dia restless?
Karena dia mengalami persoalan yang berat ketika mulai muda, sudah mengalami penderitaan yang luar biasa, penindasan Nazi Jerman. Jadi nama lengkapnya adalah Friedrich Salomon Perls, disingkat dengan Fritz Perls. Ya, dia tidak mau sekolah. Dia beberapa kali tinggal kelas, meskipun dia sekolah di gimnasium. Gimnasium itu adalah sekolah, kalau di kita mungkin SMA, bukan SMK yang bisa meneruskan sampai perguruan tinggi. Tapi hobinya seni menggambar, dia juga belajar drama, berganti-ganti, dia belajar hukum, ya. Dan sesudah ikut Perang Dunia yang pertama, dia kembali belajar kedokteran lagi, dari kedokteran ke hukum, ya, selesai pada tahun 1924, dan akhirnya belajar psikiatri juga dengan Sigmund Freud. Tapi dia tidak puas dengan itu. Ya, dia menikah dengan seorang perempuan, juga seorang doktor di bidang ilmu pengetahuan, namanya Renette. Ya, ketika mengalami Nazi Jerman, dia melarikan diri ke Belanda tahun 33, 1 tahun di sana, kemudian dia pindah ke Afrika Selatan. Di sana menjadi tentara, tapi juga sebentar saja keluar dari ketentaraan itu. Saya hanya ingin menggambarkan betapa dia selalu searching for something new atau anything new. Dan akhirnya dia pergi ke Amerika Serikat, migrasi ke Amerika Serikat, pertama mendarat di New York, dan akhirnya tinggal di Chicago, dan menjadi seorang guru besar di sebuah fakultas psikologi. Dan inilah guru-guru yang menolong dia, rata-rata seorang filosof eksistensialis juga. Misalnya Ben Schwinger, Buber, teman-teman saya kira membaca Buber, Marcel misalnya, ya, Heidegger, Wilson van Dusen, belajar juga Zen filosofi. Maaf kalau tulisan saya salah, juga belajar tentang Yin and Yang filosofi. Sekali lagi dia selalu menulis banyak artikel yang mencari-cari dan sebagainya. Dan akhirnya pada titik puncaknya, sesudah dia belajar begitu banyak topik itu, akhirnya bersama dengan istrinya Laura Renette mengembangkan yang disebut dengan Gestalt terapi. Berdoa untuk kita. Ini agak macet. Oke. Saya lupa kirim ke Mas Chris ya. Coba saya ulang lagi. Apa Bapak Ibu bisa melihat share saya ini? Saya agak macet. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, lanjut Pak. Nggak bisa geser. Saya ulang lagi. Share screen. Coba dari sini bisa enggak? Oh, sekarang bisa. Ya. Nah, ketika dia di Afrika Selatan, dia belajar filsafat dari seorang filosof, sekaligus militer, sekaligus pejabat pemerintah yang bernama Jan Smuts. Dan itulah yang kalau ketika kita bicara soal holistik dan sebagainya, awalnya dari filosof dari Afrika Selatan ini yang bernama dengan Jan Smuts.
dia mengarang Holism and Evolution. Meskipun dia seorang rasialis, seorang Inggris, ada campur dengan Belanda, kulit putih, yang sangat anti orang kulit hitam di Afrika Selatan, tetapi dia memang adalah perintis filosof yang memikirkan tentang yang kita sering sebut dengan kata holistik. Ya, dia menulis yang pertama kali tentang Holism and Evolution. Jadi holisme, keutuhan, dan evolusi. Dan itulah sebabnya juga mengapa saya tahun 80-an, sejak saya bekerja di rumah sakit, bersama-sama dengan Dr. Paulus Hidayat Santosa dan Dr. Guno Samakto dan Art van Beek mendalami kesehatan holistik ini. Nah, itu salah satu pemicunya. Orang yang pertama kali mencetuskan pemikiran holistik ini adalah Jan Smuts pada tahun 1926 dengan bukunya Holism and Evolution. Nah, inilah yang sering kita pelajari. Saya kira saya tidak perlu menjelaskan banyak-banyak. Tadi saya diberi waktu sampai jam berapa, Mas? Sampai 11, Pak. 11.15, Pak. Oke, ya. Nah, jadi pemikiran Jan Smuts tadi menolong kita, menolong banyak orang, menolong para ahli, menolong dokter, menolong psikiater, menolong psikolog klinis, menolong konselor, termasuk kita adalah melihat bahwa kesejahteraan itu, kebahagiaan itu, kesehatan itu tidak hanya menyangkut fisik, biologis, tetapi juga psikologis, sosial, dan spiritual. Dan itulah yang dikembangkan oleh World Council of Churches atau Dewan Gereja Sedunia. Ini satu contoh dari aspek fisik. Kemudian aspek mental. Kemudian aspek spiritual. Bapak Ibu bisa membayangkan, ya kan? Mudah-mudahan pointer saya jalan. Laser pointer. Oke, ya. Contohnya mental dan spiritual, ada bagian tertentu yang overlapping. Fisik dan sosial, ada juga yang overlapping. Ya, kemudian misalnya spiritual dan sosial, ada bagian tertentu yang sulit dibedakan apakah itu aspek sosial, apakah itu aspek spiritual. Fisik dan mental sama. Nah, saya beri contoh sederhana. Ketika kita menghadapi penyakit atau menderita penyakit yang cureless. Cureless itu penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Saya mohon maaf kalau di antara yang hadir ada yang menderita penyakit kanker. Ketika kita diberitahu dokter bahwa penyakit kita itu kanker, itu mungkin pikiran kita sudah cureless. Penyakit ini pasti tidak bisa disembuhkan. Ya. Penyakit gagal ginjal harus dengan HD. Itu kita sudah bayangannya sudah cureless, ya. Seorang teman saya pendeta di gereja Metodis sudah puluhan tahun selalu dengan hemodialisis. Sampai teman-teman lain mengatakan dia itu ada mujizat, padahal biasanya orang yang HD itu kan nggak sampai 5 tahun. Dia sudah puluhan tahun. Sejak tahun 2017. Sebelumnya sudah beberapa tahun, sekarang masih HD juga, dan masih hidup, masih melayani di gereja dan di bidang pendidikan. Luar biasa. Ini kan, apalagi kalau dikatakan, penyakitnya tidak sembuh. Ya, setahun lalu saya menderita satu penyakit kekentalan darah
hampir 1 tahun, saya membayangkan apakah penyakit saya sembuh. Berarti saya mungkin putus asa. Jadi karena saya mengalami sakit yang cureless, mungkin saya menjadi hopeless. Jadi dari fisik berkaitan di sini dengan mentalnya. Bisa juga dengan sosialnya. Nggak maju ya, nggak maju nih, nggak mau nih, kenapa? Oke. Kenapa kau nggak mau muncul? Ini macet lagi. Mungkin Mas Kris harus naik ngopi ini, Mas. Oh iya, Pak, sebentar. Sorry. Dikirim lewat WA nggak bisa, Pak? Sebentar dulu. Atau email aja? Tadi coba lagi ya. Ya kan? Kenapa tiba-tiba mungkin capek? Oke. Oke. Oke, saya ulang lagi. Ini teknologi. Share. Mohon maaf sebentar. Coba di situ, Mas. Berarti harus keluar saya, ya? Nggak usah, Pak. Gimana? Ke apa? Explorer aja. Explorernya di sini kan? Ya. Tapi tadi saya lupa saya tadi mana tadi. Oke. Tadi di mana ya, Mas? Oke. Kalau ini aja saya masuk situ bisa nggak? Ini saya simpan di kamu, ya kan? Ya kan? Kamu di mana ini toh? Ya. Kursi kosong, terapi gestalt. Tunggu dulu. Ya kan? Oke, saya tutup. Apa? Iya betul. Sabar ya. Kenapa ya? Oke, eject. Nah, kalau mudah-mudahan jalan lagi, Mas. Maaf ya Bapak Ibu, ada teknologi. Zoom. Coba. Dari mana nih? Baik, saya akan bantu untuk share screen-nya. Saya juga. Ini ada Insur Mama. Bisa saya buka. Sampai ini ya, Pak ya? Sampai coba saya masih penasaran saya, Mas. Berusaha. Pak mau share screen? Ini punya saya ini. Tapi punya kamu? Iya. Oke, coba saya. Coba, Mas. Karena itu ada urut-urutannya yang harus coba ini milik Mas Kris ya? Iya. Coba Mas dipakai.
Ini milik kamu kan? Bukan. Ya, Ini milik siapa ini? Ini saya. iya. Bentar, Pak. Oke, coba jalan nggak kalau ini? Oke, running low. Terus, kalau ini jalan nggak? Jalan ya? Ya, Pak, bisa. Ini milikku toh? Ya, Jadi ini kan, coba. Ini kelihatan ya, Mas? kelihatan? Oke, tadi sampai sini kayaknya. Coba saya coba lagi ya. Sekarang jalan. Oke, ya. Nanti kalau nggak jalan, Mas Kris yang bantu ya. Ya, Pak. Nah, jadi karena saya misalnya menderita penyakit yang cureless, tidak bisa disembuhkan, tidak bisa ada harapan, dokter sudah angkat tangan, secara psikologis bisa saja saya menjadi hopeless. Tetapi secara sosial menjadi helpless. Kemudian secara spiritual mungkin jadi godless. Maaf kalau saya sebut godless ya. Paling tidak berseru, mengapa doa saya tidak dijawab? Mengapa doa saya tidak didengarkan? Kalau mau seruan mengikuti Mazmur 22 dan Tuhan Yesus itu ya Tuhan Yesus sampai berseru Eli Eli lama sabachthani di situ sebenarnya. Itu kan jadi keseluruhan, padahal mulanya kan dari cureless, dari penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Mentalnya dipengaruhi, sosialnya dipengaruhi, spiritualnya juga dipengaruhi, saya kira di situ. Ini luar biasa. Jadi satu dengan yang lain saling terkait. Nah, ini contoh yang sederhana. Kita mau melihat gestalt secara keseluruhan atau rincian-rinciannya. Bapak Ibu bisa melihat ini gambar apa kira-kira? Seorang laki-laki yang apa? Orang tua. Orang tua. Dengan kumis dan jenggot yang panjang. Itu keseluruhannya. Itu kalau kita melihat secara gestalt. Itulah arti gestalt dalam arti yang sebenarnya. Tapi coba kalau kita perhatikan Jaringan Pak Toto. Mungkin habis baterai laptopnya. Pak Toto terlempar, Mas Kris. Ya, mohon maaf sebentar. Ini ada trouble di laptopnya Pak Toto. Mohon tunggu sebentar ya rekan-rekan semuanya. sudah ya? Sudah, Pak. Oke.
Ini sudah format slideshow ya, Mas? Belum. Oke. Nah, Sudah, Pak. ya oke, tadi yang Jan Christian Semut. Nah, akhirnya Bapak Ibu semua, Fritz Perl tadi bergabung dengan yang disebut dengan Esalen Institute. Itu Bapak Ibu yang pernah ke Amerika atau ingin ke sana, boleh itu di Big Sur, Monterey County, California, mengembangkan teori dan praktek humanistik psikologi, khususnya phenomenological psychology, existential approach, logoterapi, termasuk juga Gestalt. Ya, sayang pada tahun 2017 ada badai besar sehingga ada dua jembatan yang ambruk ke situ, tapi pemandangannya itu di situ sangat luar biasa. Bagaimana memperhatikan, mengembangkan, menolong orang yang mengalami trauma healing dengan model-model Gestalt terapi, ya. Ini sebagai satu contoh. Ini contohnya, bahkan juga menggunakan budaya-budaya timur seperti meditasi. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini menggunakan body juga diperhatikan, misalnya dengan ini meja-meja untuk memijat, ini untuk relax. Ini makanan-makanan juga sangat vegetarian di kelompok ini, dan saya bersyukur pernah mengunjungi satu kali, mengikuti satu program di sana. Sayang karena ada tanah longsor di pinggir pantai itu dan dua jalan ke sana tertutup, sehingga sekarang sejak tahun 2017 mengembangkan program-program yang lebih sederhana, tidak selengkap sebelum tahun 2017. Ya. Bapak Ibu bisa melihat di internet, bisa mengunjungi websitenya www.esalen.org. Ya, ini tokoh-tokoh yang juga memperhatikan Gestalt terapi seperti Wolfgang Goller, Kurt Kofka, Max Wertheimer, Kurt Lewin, dan William James. Ya, Bapak Ibu yang ingin memperdalam bisa membaca karangan-karangan beliau. Nah, inilah karakteristik dari terapi Gestalt. Yang pertama itu adalah self-awareness. Saya di sana-sini menggunakan kata otentik. Jadi, dengan menggunakan kata kunci self-awareness ini, psikoterapi atau konseling Gestalt, termasuk menggunakan teknik kursi kosongnya, memfokuskan diri pada kesadaran diri secara penuh. Itu berarti kondisi diri baik yang secara positif maupun negatif. Sebagai contoh yang paling sederhana, tadi cucu saya berkaca-kaca matanya. Tentu karena saya menggunakan pendekatan Gestalt, saya tidak mengatakan kamu tidak perlu menangis karena mau naik kereta sama bapakmu. Ya, tetapi saya mengatakan kamu sedang menangis ya, sedih mau pulang ke Jakarta ya. Dia bilang iya. Itu kan berarti saya menolong dia untuk menyadari keberadaan bahwa dia masih sedih. Dan menerimanya, bukan menolaknya. Kalau saya katakan, oh kamu nggak usah menangis, berarti kan saya tidak menerima perasaan dia. Dan memakai secara maksimal potensinya. Jadi bukan hanya melihat yang sisi negatifnya, tetapi juga potensinya.
saya katakan kepada dia, kamu kan akan senang meskipun sedih. Di sana akan bertemu dengan adikmu yang suka rame-rame kan begitu, main games, teriak-teriak, nyanyi-nyanyi dan sebagainya. Jadi kunci dari self-awareness ini adalah self-acceptance atau penerimaan diri. Apa saya sedang rindu misalnya, apa saya sedang susah, apa saya sedang sedih, apa saya sedang putus asa, apa saya sedang sendirian tidak punya siapapun juga. Nah, jadi dengan kata lain, salah satu teori utama dari psikologi gestal adalah self-awareness. Kita sebagai seorang penolong, sebagai seorang konselor misalnya, atau caregiver misalnya, menolong dia mengalami, menghayati apapun yang dia sedang hayati, dan kemudian mencoba menerima dirinya secara penuh, self-acceptance. Jadi bukan menolaknya, bukan tidak mengingatnya, tapi justru menolong dia untuk menyadari apa yang betul-betul terjadi pada dirinya sekarang. Tadi sudah saya kemukakan ya, memfokuskan pada penghayatan subjektif, bukan pada data. Tetapi sekarang dan di sini. Ya, tadi saya beri contoh cucu saya, sederhana. Bisa juga Bapak Ibu semua, di samping memperhatikan perasaan dia masa kini, tetapi salah satu kunci dari Gestalt ini adalah memasakinikan pengalaman masa lalu. Saya beri contoh sederhana, ya. Saya bulan lalu, Desember, ya, mengunjungi seseorang yang istrinya sakit kanker payudara puluhan tahun dan baru saja 40 hari meninggal. Dan tentu semua orang gereja mengatakan dia tegar, dia tidak sedih lagi, dan sebagainya. Nah, tetapi ketika saya bicara dengan dia 60-70 menit, bicara dari hati ke hati, ternyata dia muncul. Misalnya perasaan dia masih merasa rindu kepada istrinya. Ya. Semua orang memberi nasihat kepada dia, bilang, Pak, nggak usah dipikir, karena ibu kan sudah bersama Tuhan dengan tenang, tidak sakit lagi, dia sudah masuk surga, nanti kan Bapak juga mau ke sana dan sebagainya. Tetapi ternyata masih ada residu-residu racun-racun psikologis yang belum dia selesaikan. Mohon maaf kalau Bapak Ibu ada yang kenal ya. Jadi dia masih menyimpan foto istrinya. Kemana-mana selalu disimpan foto istrinya. Karena dia masih membayangkan istrinya itu masih hidup bersama-sama dia. Waktu naik sepeda, waktu mengunjungi orang, waktu ibadah di gereja, dan sebagainya. Dan apakah, saya tanya kepada Bapak ini, apakah kadang-kadang masih mendengar suara ibu? Iya Pak, saya masih mendengar. Kalau sudah siang, Pi, bangun ya, tokonya segera dibuka. Itu dia masih betul-betul dengar. Dan itu kan berarti ada rasa rindu yang belum diselesaikan. Itu yang disebut dengan unfinished business. Dan ternyata dia sebelum meninggal, ibunya ini sebelum meninggal, dia janji akan mengunjungi A, mengunjungi B, mengunjungi cucunya di C, dan sebagainya. Dan itu belum dilakukan semua. Jadi dia masih punya hutang. Masih ada masalah-masalah yang belum diselesaikan. Sehingga dia atas pikiran sendiri, dia ke kota itu mengunjungi siapa, membawa foto istrinya dan mengatakan, Bu, saya dan kamu sudah mengunjungi si A ya di sini, nanti dia bawa foto lagi ke kota lain dan sebagainya. Dan itu semua menjadi semacam unfinished business yang belum selesai.
Ya, itu bisa dipahami karena belum 100 hari meninggalnya istrinya yang sangat dikasihi, sudah puluhan tahun, anak tunggalnya pindah ke kota lain dan dia tinggal berdua mengelola tokonya itu. Ya, jadi itu masa kini kan. Ya. Jadi saya bantu dia, misalnya, apakah Bapak masih ingin menangis ketika rindu dengan Ibu? Iya Pak, saya masih ingin menangis sebenarnya. Karena waktu itu saya tidak enak, karena kan saya tokoh gereja. Kalau menangis itu dianggap nanti kurang beriman. Jadi saya minta dia menangis. Saya minta dia menceritakan dan memperagakan rindu kepada istrinya. Menarik Bapak Ibu semua, orang ini berdua ketika mau tidur, sesudah berdoa, dia biasanya menyanyikan satu kidung jemaat dari bait A sampai bait 6. Pokoknya semua bait dinyanyikan bersama. Baru itu mereka bisa terlelap. Jadi saya minta dia menyanyi itu. Menyanyi itu ya, ini bukan berarti saya menolong dia bicara dengan jenazah, tidak. Tetapi ini untuk melepaskan rasa rindu yang masih ada itu. Dan saya minta dia menyanyi. Dan saya minta dia membayangkan ibu, ya, istrinya masih duduk di bukan duduk sesudah berdoa. Dan saya tanya, Pak, biasanya Bapak mengucapkan apa sebelum tidur? Nyanyiannya sudah selesai. Kita tidur bersama dengan Tuhan ya. Itu saya minta memasakinikan. Ya, pengalaman-pengalaman rindu, ya, penampakan-penampakan istrinya, suara-suara istrinya, bayangan-bayangan istrinya masih di pelupuk matanya. Dan itu membuktikan bahwa dia belum menyelesaikan kedukaannya. Seharusnya itu sudah dikelola, sudah diselesaikan, tetapi belum. Dan itu saya bantu untuk memasakinikan pengalaman masa lalu. Sehingga residu-residu, sehingga racun-racun psikologis yang masih ada di pikirannya, di jiwanya, dipindahkan ke kita. Dipindahkan ke situasi ketika saya melakukan sesuatu itu. Dan yang penting, karena tadi melihat aspek sosial juga, karena dia tokoh gereja, kemudian saya bicara dengan pendetanya, dan pendeta setuju untuk membuat semacam kelompok. Bukan kelompok doa, tetapi kelompok sharing. Dan itu berarti saya coba menggunakan sumber resources dia. Ya. Dan kelompoknya harus dilatih, jangan dikasih komentar yang aneh-aneh. Meskipun mungkin sangat dogmatis, sangat teologis, indah. Tapi itu tidak menolong, saya bilang. Ya, kelompoknya diminta yang mendengarkan ada ceritanya. Kalau dia masih mau menangis, silahkan menangis. Kalau dia mau ini, mau itu, didengarkan saja. Dan akhirnya ternyata Bapak Ibu tertolong. Ya, saya rencana bulan depan sesudah perjalanan saya ke Sumatera Utara, saya akan kembali mengunjungi Bapak ini. Bagaimana perkembangannya? Mudah-mudahan perkembangannya lebih baik, mimpi-mimpinya, suara-suara istrinya, pikiran-pikiran bahwa istrinya masih hidup, mudah-mudahan sudah mulai berkurang, syukur kalau sudah hilang sama sekali. Nah, saya kira di situ memperhatikan semua aspek diintegrasikan, aspek sosial, mentalnya, fisiknya, spiritualnya, ya. Tadi seperti di Excellent Group tadi, bisa juga kita menggunakan seluruh aspek orang yang kita bantu untuk
mengintegrasikan seluruh pengalamannya dalam situasi yang baru. Nah, Bapak Ibu semua, salah satu ciri dari terapi Gestalt, khususnya nanti kursi kosong, itu adalah konselor dan orang yang ditolong yang kita sebut konseli dalam relasi kesederajatan dan dua arah. Jadi bukan saya mengarahkan, bukan saya membimbing, tetapi saya mempersilahkan. Dan itulah sebabnya dalam konseling kita nggak menggunakan kata klien atau patient atau pasien, tetapi konseli. Konseli sasaran kita, konselor kita, prosesnya disebut dengan counseling. Karena kalau klien dokter, klien psikolog ini seolah kita masih satu arah dari atas ke bawah sebagai seorang ahli. Oleh sebab itu di sana sini saya menggunakan konselor yang betul itu adalah sebagai teman seperjalanan. Nah ini tadi di sana sini sudah saya kemukakan juga. Mohon maaf kalau pakai bahasa Inggris sedikit. Kadang-kadang saya ingin menggunakan bahasa Inggris. Jadi sebenarnya tujuan utama terapi Gestalt adalah memfasilitasi konseli untuk menyadari, menjadi sadar akan sensasi, perasaan-perasaan negatif maupun positif yang signifikan di dalam pengalamannya. Tetapi sekaligus juga potensi-potensi di dalam dirinya sehingga dia bisa merespon secara baik, secara bertanggung jawab kepada situasi yang terjadi dengan lingkungannya. Ya. Sebagai contoh paling sederhana, ketika saya mengalami kedukaan misalnya, kemudian saya menangis itu normal. Meskipun barangkali orang tidak menganggap saya tidak baik. Jadi saya bisa menjawab misalnya kalau saya menangis depan seseorang, kemudian orang itu bilang, Pak Toto kan pendeta, konselor nggak boleh nangis. Ya saya bisa menjawab, ya tidak apa-apa, saya kan juga manusia, mohon saya boleh menangis ya, kan begitu. Karena itu lebih baik daripada kita menjawab pura-pura tidak sedih, padahal sebenarnya hati dalamnya bersedih. Nah ini kegunaan-kegunaan dari terapi Gestalt juga termasuk terapi dengan kursi kosong, misalnya meningkatkan kesadaran diri. Tadi di sana sini sudah saya kemukakan, menolong konseli menerima pengalaman masa lalu secara utuh dan ikhlas. Kadang-kadang kita berpikir supaya berdamai dengan diri sendiri, orang itu diminta untuk mengampuni orang yang melakukan kesalahan, dan itu secara psikologi humanistik tidak cocok. Ya, orang yang mengalami kekerasan seksual malah lebih baik kamu damai dengan diri sendiri, ampunilah orang yang melakukan kekerasan itu. Dari sini tidak cocok. Yang cocok adalah bukan berdamai dengan diri sendiri, tapi menerima dengan ikhlas bahwa saya memang pernah dilecehkan, pernah saya diperkosa, dan orang lain memang memperkosa saya. Itu proses yang mungkin berbeda dengan pandangan umum pada umumnya. Beberapa kali saya mengikuti retreat trauma healing, orang dipaksa, diminta oleh penolongnya untuk mengampuni orang yang melakukan kekerasan seksual. Padahal itu yang melakukan pamannya sendiri, atau kakaknya sendiri, atau tetangganya sendiri. Saya kira itu kurang fair. Mohon maaf kalau pandangan saya sesuai dengan psikologi humanistik, barangkali itu kurang tepat. Itu yang perlu kita catat. Meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan kemampuan diri, tadi sudah saya sebutkan,
menyembuhkan unfinished business. Saya menyebut sebagai psychological detoxification, mendetoksifikasi, menghilangkan racun-racun psikologis. Tadi saya sebut apakah itu rindu, apakah itu marah, dan sebagainya. Yang bagian terakhir, menolong konseli mengalami pengalaman yang lalu yang terganggu, yang tidak sempurna, yang tidak penuh. Tadi saya beri contoh orang yang mengalami kedukaan, kemudian menangis, kemudian kita larang menangis, tidak usah menangis, karena menangis kan nggak ada artinya, biar dia jalan bersama-sama sempurna atau bahagia dengan Tuhan. Ya. Meningkatkan sense of control, mengelola gejolak mental lebih baik, meningkatkan kesadaran akan kebutuhan sendiri, meningkatkan toleransi pada perasaan negatif, itu bisa juga dibantu oleh terapi Gestalt, khususnya kursi kosong. Meningkatkan keterampilan komunikasi, meningkatkan konsentrasi, juga meningkatkan kemampuan self-care, mencintai diri sendiri, merawat diri sendiri, peduli dengan diri sendiri. Ini bisa juga dibantu oleh terapi atau psikoterapi Gestalt. Nah, cocoknya untuk apa? Nanti bagaimana menangani kecemasan misalnya, menangani depresi misalnya, menangani kemampuan yang rendah padahal sebenarnya tidak, menangani orang yang rendah diri, kemudian problem-problem komunikasi, ini yang menjadi persoalan sekarang. Kadang-kadang hal-hal yang kecil bisa menyebabkan hal-hal yang besar. Itu bisa ditangani oleh terapi Gestalt, khususnya kursi kosong. Ya, tadi sudah saya kemukakan juga, itu kedukaan post loss stress disorder, itu sudah menjadi dianggap sebagai gangguan jiwa sesuai dengan pedoman yang paling baru. Juga orang-orang yang mengalami krisis identitas, identity crisis, juga orang-orang yang mengalami krisis eksistensial, merasa tidak punya apa-apa, tidak punya kemampuan apa-apa, itu bisa juga ditolong melalui kursi kosong. Juga negative self-talk, mengatakan sering berbicara dengan diri sendiri bahwa saya ini jelek, saya ini tidak mampu, dan sebagainya, bisa juga ditolong melalui terapi Gestalt, khususnya teknik kursi kosong. Ya, itulah yang saya ingin sampaikan hari ini, Bapak Ibu semua. Mengingat waktunya, minggu depan kita akan bicara mengenai hal-hal tadi, kemudian bagaimana menggunakan teknik kursi kosong, dan nanti pada hari ketiga tetap kita sambung kalau waktunya masih kurang. Itu Mas Kris, saya kembalikan ke Mas Kris. Saya stop share dulu. Baik, terima kasih Pak Toto. Sekarang adalah sesi untuk tanya jawab. Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya yang ingin bertanya bisa raise hand dulu. Papa pulang dan nanti baru mama. Bisa raise hand dulu nanti supaya antriannya terlihat. Baik, kita masih ada waktu 35 menit. Silahkan untuk rekan-rekan semuanya yang ingin bertanya. Oh, ini di chat ada ya, di chat. Saya bacakan ya Pak, yang dari chat ya Pak ya. Oke. Yang dari chat ini, sebentar. Yang dari chat itu adalah Bu Yelinda. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika seseorang yang mengalami konflik batin dalam kurung perasaan kebencian dan
menerima kesalahan yang dilakukan dari dua orang yang berbeda dan mereka pernah melakukan kesalahan terhadap dirinya, apakah tetap bisa melakukan kursi kosong? Kemudian, apakah kursi kosong bisa sama dengan self-talk dalam kurung yang serupa dengan pendekatan kognitif behavioral? Begitu Pak Toto. Ya, oke. Pertanyaan terakhir yang saya ingin jawab, kursi kosong dengan self-talk itu berbeda. Karena kalau self-talk kan berbicara dengan diri sendiri, tidak ada objeknya. Sedang di Gestalt, itu berarti ada kursi kosong yang dipakai untuk membayangkan orang itu. Perbedaannya di mana? Perbedaannya kalau self-talk kan hanya di pikiran. Karena itu kan behavior itu biasanya titik tekannya pada perilaku dan pada pikiran. Sedang di Gestalt kan pada perasaan. Perasaan itu bisa diekspresikan dan juga dengan gerak. Ya, mungkin dalam arti tertentu bisa juga sama. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah apakah dia bisa menggunakan Gestalt terapi untuk dua orang yang berbeda? Yes, tetapi tidak boleh dicampur. Nah, marahnya kepada A dan marahnya kepada B marah tapi kan berbeda. Ya, itu yang harus kita lihat. Jadi ketika kita menggunakan, nanti minggu depan akan kita bicarakan ya, sabar dulu Pendeta Yelinda, tetapi marah saya kepada A kan konteksnya berbeda dengan marah saya kepada B. Nah, itu yang mesti dibicarakan dulu, mesti ditelusuri dulu, kita terima dulu perasaan utama yang muncul, marah kepada A dan marah kepada B. Ya, itu. Ya. Tekniknya bagaimana nanti kita minggu depan, mudah-mudahan kita bisa pakai sebagai apa? Tolong saya diingatkan Mas Kris ya. Tapi bisa pada dasarnya. Tetapi ketika kita menggunakan Gestalt itu, kursi kosong, hanya satu perasaan, satu kali, tidak boleh diulang lagi. Kalau mau itu belum selesai, itu diulang pada pertemuan berikutnya atau konseling berikutnya. Begitu Ibu Yelinda. Ya, baik. Sudah terjawab pertanyaan dari Ibu Yelinda. Selanjutnya dari teman-teman, ada yang ingin bertanya atau ingin sharing pengalamannya? Silahkan. Silahkan. Para konselor dan pendamping. Mari silakan Bapak Ibu. Atau mungkin pernah mempunyai kasus tertentu, mungkin bisa bercerita di sini ya Pak Toto ya. Pernah kesulitan menghadapi suatu kasus. Mari rekan-rekan. Ada yang ingin bertanya? Saya izin. Ya, silakan Ibu Pendeta Desi. Iya, terima kasih yang pertama tentu Pak Toto untuk materi yang menarik ya. Kebetulan saya juga punya pengalaman secara pribadi tentang seperti tadi contoh yang sempat Pak Toto sampaikan tentang mendampingi seorang yang sedang berduka. Nah, pengalaman yang saya dapatkan justru pada diri sendiri yang sebenarnya pada pengalaman itu tidak sedang katakan tidak sedang dalam keadaan duka ya, begitu ya. Jadi saya punya pengalaman berjumpa dengan kakek saya yang sudah meninggal sejak saya masih TK. Lalu kemudian tiba-tiba itu muncul pada saat saya sedang menulis skripsi. Jadi cukup lama waktunya gitu ya, di awal mungkin pertemuan dengan opa begitu ya, dengan opa saya pikir ini cuman
pemikiran apa mungkin kangen atau seperti itu ya, ada ingatan-ingatan yang kemudian memunculkan kehadiran Opa begitu. Tetapi sangat berbeda karena saya didampingi kurang lebih 10 hari tanpa berhenti, didampingi selama 10 hari tanpa berhenti pada saat saya menyelesaikan skripsi. Jadi justru pada saat saya menulis skripsi itu saya berdiskusi dengan gitu ya, berdiskusi dengan almarhum Opa ini gitu ya, dengan yang saya pikir Opa mungkin tidak pernah tahu dengan apa yang sementara saya tulis, tapi pada saat saya berdiskusi itu seolah beliau menjadi dosen yang memberikan bimbingan begitu ya di saat saya menulis skripsi itu gitu. Sampai pada akhirnya perjumpaan terakhir saya dengan Opa itu terjadi pada saat saya menghadapi ujian skripsi gitu ya, ujian skripsi, dan setelah itu bahkan saya meminta kehadirannya pun juga tidak pernah datang gitu. Jadi ini pengalaman yang saya sendiri sampai sekarang saya juga masih bertanya, ini apakah memang memungkinkan atau apakah memang seperti ini terjadi karena saya ada di bawah tekanan karena proses penulisan skripsi misalnya, atau ya memang Tuhan hadirkan begitu saja begitu ya. Mungkin ini pertanyaan yang agak sulit karena saya pernah tanyakan juga ini di kelas konseling pastoral pada saat itu, kebetulan dengan dosen terbang pendeta Paul Wane gitu ya. Tapi beliau juga sendiri tidak menemukan jawaban yang mungkin bisa menjawab pertanyaan ini gitu ya, pengalaman ini. Mungkin itu Pak Toto, adakah yang mungkin bisa saya dapatkan sesuatu dari sini? Terima kasih. Ya, itu bisa saja kita anggap sebagai sebuah spiritual pengalaman spiritual. Tetapi bisa juga kalau kita mau melihat dari sisi kesal, saya nggak bisa memberikan A atau B, harus dilihat keseluruhan pergumulan pendeta waktu itu bagaimana, yang betul-betul misalnya menekan ibu, apakah tidak ada orang yang menolong dan sebagainya. Dan saya kira itu perlu ditempatkan dalam seluruh skenario skrip waktu itu ya. Tapi itu bisa keduanya, bisa betul-betul pengalaman spiritual. Mungkin orang yang paling dekat hubungan batin pendeta itu dengan Opa, bukan dengan orang lain, bisa juga terjadi ya. Nah, tapi bisa juga itu merupakan sebuah pengalaman batin, kalau dari sisi gestalt itu berarti peristiwa itu pasti berhubungan dengan pergumulan yang paling dalam ketika itu. Saya belum tahu, harus kita bicarakan dari hati ke hati kan di situ ya. Nah, tadi saya beri contoh misalnya dia betul-betul rindu. Nah, rindu itu suami tadi yang rindu istrinya itu ternyata masih karena saya punya pengalaman, saya tanya kepada dia langsung, Pak, apakah Bapak ini ya kadang-kadang kan membawa foto dan sebagainya atau apa sesuatu benda, kadang-kadang membawa sapu tangan yang biasa dipakai oleh istrinya atau membawa bantal dan sebagainya ya. Dan ternyata betul ya itu kan. Jadi itu bisa pengalaman. Atau itu bisa gabungan keduanya. Pengalaman pergumulan batin dan betul-betul itu pengalaman spiritual yang memiliki nilai spiritual. Dan itu hanya dimiliki oleh ibu pendeta, tidak bisa pengalaman itu dimiliki oleh orang. That's personal itu ya. Bisa betul pengalaman spiritual murni, bisa betul pergumulan pengalaman psikologis, tapi bisa juga gabungan keduanya. Bisa. Nah, itu perlu dilihat konteks kehidupan pendeta waktu itu, pergumulannya, mungkin juga doanya dan sebagainya perlu dilihat di situ. Ya itu. Atau merasa kesendiriannya, tidak ada orang menolong. Nah, saya kurang tahu, mungkin sudah begitu jengkel dengan dosennya, selalu ditolak dan ini kan, saya nggak mau jujur ya.
Nah itu, siapa tahu dosennya saya kenal ya. Tapi kan bisa. Ini bisa kan betul-betul mengalami kemarahan. Dan orang yang paling memahami pendeta hanya opa. Bisa terjadi di situ. Sekaligus pengalaman spiritual and psychological penghayatan itu bisa muncul bersama. Ini mungkin sedikit gambaran saya. Ya, itu Terima pendeta. kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan yang lain, Mas Ya. Chris, apa ada yang di Ini chat? ada di chat, Pak. Saya bacakan dari Kak Lani Boko. Pertanyaannya adalah contoh konkret teknik Gestalt untuk anxiety dan depression itu seperti apa? Dengan memakai kursi kosong tadi, Pak. Ya, tunggu minggu depan ya, Vikaris Lani Boko di Kota Mobagu, Bolaang Mongondo. Ya. Oke Pak Toto. Kabar ya. Ya. Iya. Ya. Minggu depan harus hadir berarti. Ada contohnya. Ya. Izin Amang. Ya silakan. Ini. Iya. Inang Oloria. Sebelum Bu Oloria, sebentar ya Bu Oloria ya. Sebentar. Siapa? Ada Bu Yelinda lagi di chat, di kolom chat. Pertanyaannya adalah melanjutkan pertanyaan. Saya masih penasaran jika konseli tersebut adalah korban bully yang dilakukan oleh sekelompok orang, apakah proses gestaltnya bisa memakai objek jamak? Begitu, Pak. Ya bisa. Objeknya bisa jamak. Ya bisa jamak. Ya. Bisa juga kalau ada foto dari kelompok itu bisa ditunjukkan juga, ditaruh di kursi kosong. Ini kita bicarakan minggu depan. Yes, jamak bisa sebuah komunitas, atau kalau mau lebih intensif ya di antara kelompok itu siapa yang menurut dia paling menyakitkan misalnya, paling membuat dia terpuruk misalnya. Itu bisa juga lebih terfokus ya. Nah, itu yang bisa saya jawab pendeta. Bisa objeknya secara kelompok, bisa juga di antara kelompok tadi kita bisa tanya siapa yang menurut dia paling menyakitkan dia misalnya, paling membuat dia marah, paling membuat dia merasa tertekan. Saya kira bisa. Ya. Dan itu dia yang dihadirkan di kursi. Ya. Itu ya. Ibu Yelinda. Ya, baik. Selanjutnya Bu Oloria, silakan. Ya, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, dalam poin 4 tadi Amang, karakteristik terapi Gestalt, ada tadi dikatakan bagaimana memasakinikan masa lalu. Menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana memasakinikan masa lalu agar tidak menjadi menimbulkan racun-racun perasaan yang negatif. Apa yang harus kita lakukan? Karena dari beberapa contoh yang Amang sampaikan tadi, mungkin itu hal-hal positif yang ingin disalurkan oleh yang sedang mengalami duka gitu ya Amang ya. Tetapi ini akhirnya timbul racun-racun perasaan yang negatif lebih parah lagi gitu. Memang saya punya pengalaman tanggal 2 Januari yang lalu. Pertama pengalaman itu adalah saya kehilangan artinya adik laki-laki meninggal dunia, tetapi adik laki-laki ini adalah anak bapak tua, abang dari bapak saya. Ya, jadi ketika saya membenahi rumah duka karena jenazah masih di rumah sakit, terus saya melihat foto bapak tua saya sama mama tua saya. Jadi ketika saya melihat foto bapak tua saya langsung menangis. Tangisan saya memang langsung muncul perasaan saya. Ini bapak saya yang kedua
setelah ayah saya meninggal, tiba-tiba bapak tua saya juga meninggal. Tadinya masa kecil saya tumpukan harapan saya kepada bapak tua saya, bahwa dialah pengganti bapak saya. Jadi segala sesuatu di tengah-tengah masyarakat, saya tidak kehilangan ayah, masih ada bapak tua gitu. Tetapi berjalannya waktu, ternyata mama tua saya itu memisahkan dengan, ya setidaknya menjas kehidupan kami, jangan bergantung sama kami gitu ya, mengejek kami gitu kan. Akibatnya ketika bapak tua saya ini meninggal, anak-anak bapak tua saya ini diracuni pikirannya sama mama tua saya, bahwa kami jadi bermusuhan antara anak dengan anak. Tetapi ketika pengalaman tanggal 2 itu, saya betul-betul menangis mengenang bapak tua saya, mengenang almarhum ayah saya. Tetapi tiba-tiba saya melihat foto mama tua saya itu di depan, berdampingan dengan foto bapak tua saya. Akhirnya saya merasa, gara-gara kau kami terpisah satu dengan lain. Sekarang adikku ini sudah dipanggil, dan beberapa saudara saya dari mama tua saya itu juga sudah semuanya dipanggil, tinggal satu orang lagi, mereka 6 bersaudara. Jadi timbul tadi pertanyaan saya, kenapa pada tanggal 2 itu saya lebih benci kembali kepada mama tua saya, dan itu nggak bisa saya lupakan gitu kan, sehingga persaudaraan batin antara saya dengan saudara-saudara saya yang lain terputus gara-gara sikap mama tua saya ini. Mama tua saya ini pun sebenarnya sudah meninggal. Tapi ketika tanggal 2 itu anaknya meninggal, dan saya melihat foto bapak tua dan mama tua saya itu berdampingan, saya menangis melihat foto bapak tua saya merasa kehilangan dan merasa sangat sedih sekali. Tetapi ketika melihat foto mama tua saya, rasa benci itu kenapa bisa timbul gitu. Jadi itu tadi pertanyaan saya, bagaimana memasakinikan masa lalu, tetapi agar tidak menimbulkan racun-racun yang terluka di dalam perasaan yang negatif. Itu tadi ya, Bang. Apa kira-kira yang harus dilakukan ketika memahami karakteristik terapi Gestalt tadi? Makasih ya, Bang. Oke. Ibu Oloria kan sebenarnya masih marah. Iya kan? Nah, justru itu fungsi dari terapi Gestalt menolong Ibu Oloria bahwa sebenarnya masih ada marah kepada apa? Tante ya, mungkin kalau orang lain tante atau itu. Yang sebenarnya selama ini dipendam. Mungkin belum pernah diekspresikan kemarahan itu langsung kepada ibu tadi kan, ibu tua tadi kalau saya sebut boleh ya, itu. Nah, itulah justru yang harus dikelola. Kalau saya sebagai tentu Ibu Oloria karena mengalami perasaan kemarahan itu sendiri, ya nggak bisa menolong diri sendiri. Yang harus ada orang lain yang menolong Ibu Oloria, menanyakan kepada Ibu Oloria apakah memang betul-betul masih marah. Nah, kita tidak perlu takut, karena marah itu kan bagian dari kedukaan. Marah itu adalah gejala dari sebuah kedukaan. Kan itu kan, dengan matinya adik tadi, atau itu kan, itu menjadi pemicu mengingat masa lalu. Nah, masa lalu itu harus di masa kini kan. Dengan kata lain, kalau saya menolong Ibu Oloria, saya justru harus minta bagaimana Ibu Oloria mengekspresikan, memperagakan perasaan marah tadi, supaya marahnya Ibu Oloria tidak ditahan di Ibu Oloria, tapi dipindahkan ke saya sebagai seorang konselor. Nah, dengan cara nanti minggu depan kita bicara dengan kursi kosong tadi, Ibu. Jadi Ibu tidak usah khawatir kalau diminta untuk menceritakan pengalaman masa lalunya, yang kemudian
memasakinikan pengalaman itu, karena itu sebenarnya masih ada, cuman tidak pernah dibahas, ditimbun aja, itu yang harus diangkat kita. Itu Ibu Oloria. Justru itulah tidak apa-apa. Pengalaman negatif itu justru dibuka sekarang, kemudian diekspresikan, dan itu kita terima. Kan begitu. Itu Ibu Oloria. Jawaban saya. Caranya Makasih. bagaimana? Tunggu dulu minggu depan. Ya, Dengan Pak, kursi ya, kosong. makasih. Ya, ada 2 kasus yang menarik. Ya. Makasih Bu Oloria. Ya, Pak. Ya, terima kasih Bu Oloria. Selanjutnya ada pertanyaan dari chat, ini dari Bu Zani Surabaya. Pertanyaannya adalah, apakah terapi Gestalt ini bisa dilakukan untuk diri kita sendiri? Itu Pak Toto. Saya tidak menganjurkan ya. Terapi Gestalt ini harus ketika melakukannya harus disupervisi atau ditemani oleh konselor. Dokter itu kan nggak boleh menyuntik dirinya sendiri meskipun tahu hukumnya ya. Banyak dokter yang melanggar kan. Nah, sama dengan kita ya tergantung persoalannya. Mungkin kalau mau menggunakan teknik lain mungkin tidak Gestalt, kadang kursi kosong. Mungkin tadi Ibu Yelinda menggunakan self-talk tadi. Tetapi ketika kita bicara mengenai kursi kosong, nah itu konselor harus hadir. Karena ada sesuatu yang mungkin bisa blow up. Blow up itu kelewatan. Tadi misalnya, maaf kalau saya pakai Inang Oloria ya, kemarahan yang meledak-ledak pada tantenya tadi, mama tua tadi kan bisa. Itu kan bahaya kalau tidak disupervisi atau tidak dibantu oleh konselor. Karena kan harus dibicarakan dulu, ya. Kita tidak langsung mengekspresikan itu, ada pembukaannya bagaimana, pendahulu di tengahnya bagaimana, akhirnya bagaimana. Terus harus menggunakan prosedur juga. Seperti seorang dokter menyuntik itu kan tidak langsung menyuntik, tapi misalnya memegang dulu yang mau disuntik, mengasih alkohol supaya lebih bersih dan sebagainya, itu kan semua harus dilalui sesuai dengan prosedurnya. Nah, dengan kata lain, ya juga tentu tergantung kasusnya berat atau tidak, itu kan, kompleks atau tidak. Dokter bisa juga makan obat batuk karena itu tidak perlu resep kan begitu ya, makan aja dia. Tapi dia tahu persis bahwa ini akan menolong saya. Tapi kan dia tidak bisa membedah dirinya sendiri. Kalau memang kasusnya sangat kompleks. Saya kira itu ditentukan juga oleh pendekatan kita, apa yang harus kita lakukan sesuai dengan protapnya. Kalau kita melakukan konseling pendekatan Gestalt dengan tekniknya kurgosong atau menggunakan teknik yang lain, ya. Kalau mau melakukan itu mungkin menggunakan behavior, tapi itu pun sebaiknya dipakai sebagai bagian dari terapi behavior, misalnya self-talk seperti yang dibicarakan oleh Ibu ini, atau teknik yang lain dari behavioral. Gitu Ibu Sani. Ibu Sani, sorry Ibu Sani. Ya. Ya, terima kasih Pak untuk jawabannya. Berikutnya, apakah masih ada pertanyaan lagi? Kita masih ada 10 menit. Mungkin bisa 2 atau 3 pertanyaan lagi. Mari silakan Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Oleh saya. Mas Kris. Tadi siapa dulu ya? Tadi Ibu siapa ya? Saya Yani. Oh, Ibu Yani. Ya, Ibu Yani dulu ya. Silakan Ibu Yani. Oke, makasih. Selamat siang Pak Toto.
Selamat siang Ibu Yani di Bandung. Ya, begini, saya sekarang lagi mendampingi seorang ibu. Dia melakukan mukul orang, adiknya. Ternyata dimasukkan ke suatu tempat rehabilitasi, dan ternyata dia di sana tuh mengalami siksaan menurut dia ya, karena tidak disiplin dan sebagainya. Lalu sekarang sudah balik lagi. Pernah saya lakukan dengan Gestalt, tapi kok nggak bisa ya. Marah sebentar terus dia ngomong lagi sama saya. Jadi kelihatannya dia juga ada amarah sama adiknya ini, kenapa memasukkan dia ke dalam tempat rehab itu. Dia marah sama si ibu yang direhab, marah sekali karena kasar, karena menghina dan sebagainya. Dan terakhir dia bilang, waktu itu saya kursi gestaltnya untuk si ibu yang direhab. Terakhir dia bilang, saya sebel sama adiknya, kenapa memasukkan saya ke tempat itu? Jadi sebetulnya yang harus dipakai kursi gestaltnya itu mungkin untuk adiknya itu ya. Saya belum paham pertanyaan Ibu. Bisa disederhanakan pertanyaan Ibu? Kemarahan ibu ini yang suka mukul ini, sebetulnya kepada adiknya atau kepada yang pemimpin rehab itu ya. Jadi yang harus dijadikan kursi kosongnya si adiknya atau untuk si ibu yang pemimpin rehab. Dia marahnya karena mengalami penyiksaan kata dia di sana. Tapi yang memasukkannya itu adiknya, karena suka mukul di rumah dulu tuh. Ya. Saya kurang tahu kenapa dia dimasukkan di rehabilitasi. Tentu juga harus dilihat apakah itu misalnya dirujuk oleh psikiater, dia juga mengalami gangguan psikologis ya itu. Ya. Yang kedua, kalau dia adalah orang normal, tidak ada gangguan lain, maksud saya. Kalau dia hanya marah kepada adiknya, sejauh mungkin Ibu Yani sebagai penolong bisa mengundang adiknya, ini teknis ya, bisa mengundang adiknya duduk bersama dengan ibu ini dan menolong ibu yang marah tadi kepada adiknya, mengekspresikan kemarahannya dan mencegah supaya tidak terjadi sesuatu kekerasan, dan meminta adiknya untuk diam saja mendengarkan semua itu sampai kakaknya puas, itu jauh lebih baik. Itu berarti menggunakan pendekatan behavior. Tetapi kalau Ibu Yani tidak bisa menghadirkan adiknya, bisa menggunakan kursi kosong. Kursi kosongnya itu dianggap sesuai dengan prosedur Ibu ya, harus prosedur 1, prosedur 2, nanti akan saya bicarakan minggu depan prosedur menggunakan kursi kosong itu kan. Nah itu ya yang karena dia marah dengan adiknya, yang didudukkan di kursi itu ya adiknya. Bisa membayangkan saja atau ada foto ya. Kemudian kemarahan kepada kemarahan kepada ibu di panti rehabilitasi. Nah, kita kan juga harus berhati-hati. Biasanya orang yang mengalami gangguan jiwa itu kan belum tentu keterangannya bisa kita terima seluruhnya. Dia bisa membayangkan macam-macam kan. Nah, itu juga perlu dilihat lagi. Tapi kalau memang dia normal dan dia mengalami kekejaman, saya kira sama. Dihadirkan ibu ini kalau memungkinkan, ibu di rehabilitasi itu, kemudian itu mengekspresikan, itu menggunakan pendekatan behavior. Nah, tapi kalau ibu itu nggak mungkin ya dengan Gestalt, tapi toh itu juga harus mengikuti prosedur yang kita
mengikuti prosedur untuk melakukan terapi kursi kosong. Itu Ibu Yani. Apakah saya menjawab pertanyaan Ibu Yani? Cukup Pak. Ya, oke. Terima kasih. Ya, kalau diperlukan bisa melalui percakapan pribadi dengan saya, Ibu. Ya, terima kasih Pak. Oke. Baik, selanjutnya tadi ada Pak Immanuel Teguh kah? Ya, Oh betul. iya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Toto. Sudah menyampaikan sesuatu yang menarik begitu terkait dengan teori Gestalt. Pak Toto, bisakah saya mendapatkan, saya belum menangkap sepenuhnya terkait dengan yang pertama terkait dengan ini Pak Toto, penghayatan dan fakta tadi itu Pak. Itu yang pertama Pak Toto, karena menurut saya ini kan dua hal yang agak sulit dipisahkan secara tegas begitu ya. Nah, maksud saya di mana ketegasannya begitu. Yang kedua, Pak Toto, saya mencoba untuk membayangkan begitu ya, teori ini. Nah, ini kan kalau tadi itu biasanya kan klien itu kan ada di kalau boleh saya katakan dua kutub begitu kan, ada di kutub yang sangat dominan begitu, apakah itu marah gitu, ataukah sebaliknya ada di kutub yang sebaliknya begitu. Nah, kemudian yang diekspresikan di teori ini apakah hanya satu kutub yang sangat dominan itu atau di dua-dua kutub itu, Pak? Kadang-kadang kan ada ambivalensi sikap klien begitu ya. Satu marah, yang satu tidak gitu. Nah, apakah nanti yang perlu digali ini terkait dengan memasakinikan pengalaman marahnya saja atau ada pengalaman yang lain di balik itu? Begitu Pak Toto. Mudah-mudahan pertanyaan saya. Ya. Jadi perbedaan antara fakta dan pengalaman itu sederhana. Ya, bisa tentu pengalaman itu atau penghayatan itu berkaitan dengan fakta kan, itu. Nah, fakta kan di sini. Ya, sedang penghayatan di sini. Contoh yang paling sederhana. Ini. Nah, ketika kita bicara mengenai Tuhan Yesus di kayu salib, ketika dia bicara mengenai Eli, Eli, lama sabachthani, secara dogmatis Tuhan pergi dari sekitar situ tidak? Tidak. Fakta. Ya kan? Nah, tetapi pengalaman penghayatan Tuhan Yesus, dia merasa seperti Tuhan itu tidak ada di situ. Ya Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mazmur 22 juga sangat jelas. Kan begitu ya. Tadi saya beri contoh pengalaman cucu saya. Dia akan kembali jelas dengan bapaknya. Tentu kembali dengan bapaknya naik kereta itu sangat senang. Tetapi ternyata penghayatan dia itu susah meninggalkan Jogja, mau kembali ke Jakarta. Itu penghayatan. Ya. Contoh sederhana, tadi suami yang ditinggalkan oleh istrinya. Itu faktanya istrinya sudah dikubur, dia tahu. Dia sudah bersama dengan Tuhan, dogmatis tahu. Tapi dia merasa masih ada di situ, belum pergi. Kadang-kadang dia masih ngomong dengan dia, Bu, bikin kopi ya, kan itu. That's penghayatan. Jadi penghayatan itu berkaitan dengan perasaan, dengan bagaimana dia menghayati, mengalami fakta itu. Bisa, penghayatan bisa sama, bisa berbeda. Itu Pak Mas Teguh ya, itu. Nah, saya kira di situ. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya apa, Mas Kris? Bisa dibantu saya?
Ya, si konseli ini Pak Toto biasanya kan berada di dua kutub nih. Kalau tadi Bu, Oh ya, oke, ya. ya Saya ingat. gitu ya, ya, oke. Ya bisa keduanya, tetapi tidak bisa dicampur dalam satu role play kursi kosong. Nah, ingat, Gestalt tidak bisa dipakai untuk menolong orang yang borderline atau orang yang apa itu split personality atau kadang-kadang mood tinggi, kadang-kadang merendah, nggak bisa, karena itu dua hal yang berbeda. Tetapi ketika orang itu masih normal dalam pengertian tertentu, ya masih bisa. Tadi kan saya beri contoh ibu tadi, bapak tadi kan dia punya pengalaman rindu saja, tapi dia nggak punya pengalaman benci. Ya, nah saya belum tahu dalam kasus Ibu Oloria apakah ada perasaan rindu kepada si anak tadi, keponakan tadi, atau paman tadi, atau juga benci kepada itu. Jadi kalau secara teknis keduanya bisa kita pakai menggunakan pendekatan Gestalt, ya kan? Kemudian di satu persatu, tidak boleh double, sekaligus memainkan dua perasaan utama. Makanya tadi saya kuncinya adalah membahas dulu, menelusuri dulu pengalaman yang paling mengganggu dia, yang paling sedang dia rasakan sekarang. Rindu, marah, benci, kecewa, atau apa. Itu Mas Teguh. Oke? Ya, terima kasih Pak Toto. Yuk, sama-sama. Iya. Ya, tadi ada Bu Zani raise hand. Apakah Ibu jadi ini mau bertanya? Yang terakhir? Tadi sepertinya Bu Zani. Tidak Pak, tidak Pak. Oh iya. Ya. Baik, masih ada pertanyaan, mungkin bisa satu pertanyaan lagi. Waktu sudah pukul 12:03, tapi ini Bu Zani raise hand atau kepencet ya Bu ya? Maaf kepencet Pak. Oh ya. Baik, masih ada pertanyaan? Teman-teman? Kalau tidak ada, berarti kita akan mengakhiri kuliah kita, Zoom series ini di sini. Sekali lagi, saya beri kesempatan sekali lagi, masih ada yang ingin bertanya atau berbagi pengalamannya bertemu dengan kasus. Atau menanggapi. Menanggapi juga bisa, silahkan. Oh, sepertinya tidak ada ini Pak Toto. Apakah bisa kita tutup di sini Pak Toto? Ya, silakan Mas Kris. Oh ya, baik. Baik, rekan-rekan semuanya, Zoom series pendekatan Gestalt atau teknik kursi kosong yang pertama ini sudah selesai. Kita akan segera mengakhirinya di sini, dan kita akan berjumpa lagi minggu depan tanggal 21 Januari hari Sabtu pukul 10 sampai 12 di jam yang sama. Nanti akan saya kirimkan kembali undangan dan linknya. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita akan menutup acara kita hari ini. Kita akan tutup dalam doa. Saya minta tolong Pak Andrisno ya untuk menutup dalam doa. Baik, Bapak Ibu, suara saya kedengaran, Mas Kris? Terdengar sangat jelas, Pak. Baik, mari kita akhiri pertemuan ini dalam doa. Kita berdoa. Kami menaikkan syukur kepada Engkau karena hikmat dan pengetahuan yang Engkau berikan kepada masing-masing kami,
Terlebih lagi terima kasih untuk Pak Toto, Mas Kris yang sudah memfasilitasi perjumpaan kami melalui Zoom di hari ini. Semua pengetahuan yang telah kami terima di hari ini, biarlah menjadi bekal bagi kami para konselor untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Engkau berikan kepada masing-masing kami di dalam melayani sesama. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Amin. Di foto dulu sebelum Amin. Terima kita kasih tutup. Pak Andrisno ya.